Baik guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita tidak membahas tentang pemilu ya ataupun politik ya guys. Tetapi kali ini kita akan membahas sedikit yang lagi-lagi viral nih ya, yang kasus korupsi timah ya kan guys, yang merugikan negara sekitaran 271 triliun. Wow, banyak sekali ya kan guys. Dan di sini yang dilibatkan nama-nama suami artis ya, dan satu lagi Crazy Rich Helena Lim. Nah, seperti apa tanggapan-tanggapan warga TikTok tentang kasus korupsi terbesar sejagat raya ini ya kan. Jadi kalian nonton video ini sampai selesai, nanti kita dengar tanggapan-tanggapan warga TikTok tentang kasus korupsi super wow lah ya guys. Sepanjang sejarah inilah korupsi yang terbesar di Indonesia ini ya guys. Keren nggak kan? Keren dong. Saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dulu ya guys sebelum kita mulai, dan langsung saja kita cus ke videonya. Kasus korupsi timah 271 triliun sampai terseret tuh nama suami Sandra Dewi. 271 triliun itu udah bisa bikin ibu kota baru deh. Bisa. Tolong ya. Kalau tiba-tiba gua dengar ini tersangka-tersangkanya dianggap tidak bersalah atau dihukum 1-2 tahun, ya, gua ngamuk ya. Ngamuk Kita dong. ngamuk ya, warga Indonesia. Ngamuk. Itu 271 triliun buat orang-orang miskin, kalau dibagiin itu orang miskinnya bisa beli rumah masing-masing loh. Benar. Atau kalau dikembangkan ke infrastruktur Indonesia, udah maju Indonesia. Maju dong. Gue gerem. Boleh gue tunjuk gak? Ini manusia-manusia sekarang yang pamer-pamer harta ini, Ya. kita kira ini semua ini yang hasil kerja keras, ternyata hasil peras. Hasil peras ya. Korupsi 271 triliun, oh mama. Oh mama. Itu kau bikin apa kok? Bikin apa? Kau beli bakso berapa puluh ton? Waduh. Kau makan dengan siapa? Hei, Parah. itu kalau kau kasih kami orang timur nih, kan boleh beli kereta api berapa biji, boleh melintang dari Sulawesi sampai Papua itu. Iya ya. Tiket sendiri. Serakah sekali. Serakah. Kami boleh bayar pajak, sumber daya alam kami tidak bisa kelola karena ada undang-undang. Kalau kami dapat apa? Dapat Monyet. Kasus korupsi timah guys, luar biasa. Luar biasa. Mengakibatkan kerugian negara 271 triliun nih bos. Senggol dong. Wow, senggol. Sepanjang sejarah komunitas perkorupsian, inilah korupsi yang paling keren, super keren di koper komunitas perkorupsian. Korupsi jumbo di lingkungan pertambangan timah ilegal. Bayangin, dari 2015 hingga 2022 nggak ketahuan. Luar biasa ya kan? Bangga nggak? Bangga dong. Ini baru 16 ekor loh ketahuan 16 ekor ya. Termasuk suami artis salah satunya lagi. Ya. Termasuk. Baru 16 ekor satwa-satwa koper yang ketahuan di sini. Pasti masih banyak satwa-satwa koruptor lainnya yang kecipratan liur satwa-satwa koruptor ini. Apalagi PT Timah Tbk yang notabene merupakan anak perusahaan BUMN. Kebobolan nggak tuh? Kebobolan dong. Pasti ada ordal kuat di dalamnya. Pasti. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada satwa-satwa koruptor jenis buaya di sini, ya kan? Yeah. Cuma belum ketahuan. 217 triliun itu anggota keluarganya 71 1 miliar bang, orang, bukan 17. apa gimana ya? Nah, sekarang gue tuh lagi mikir 217 triliun 71. itu berapa banyak sih sebenarnya ya? 217 triliun, 1 triliun aja itu 1000 miliar ya guys. Ya, 1000 Setahu miliar. gue ya, 1000 miliar. Jadi kalau misalnya 217 triliun berarti ada 217.000 miliar. Ya. Kalau misalnya 217.000 miliar dibagi 365 ya. Misalnya lu punya uang 217 triliun nih ya. Lu orang pakai satu hari 1 miliar aja ya. Satu hari 1 miliar aja. Oke. Itu habisnya itu 742 tahun cuy. Wow. Kalkulator gua ya. Gila gak sih? Jadi kalau misalnya lo mau ngabisin 217 miliar, 217 triliun ini,
ya, lu belanjain satu hari, lu belanjain 1 miliar aja. 1 miliar aja lagi. Bayangin coba lu jajan 1 miliar satu hari, itu habisnya tuh di 742 tahun. Wah, Lebih malah, 743 lah ya, kita bulutin ke atas. tahun? 743. Nah, lu bayangin coba, ini yang namanya definisi harta 10 turunan kagak ada habis-habisnya nih kali ya. 742 tahun, gila, kita aja umur nggak sampai segitu, ya nggak? Luar biasa. Wow, bayangin kalau misalnya tuh 217 triliun ini kita beliin kerupuk Kribok, dapat berapa ya kira-kira? Kerupuk. Ini yang ketahuan doang. Jadi negara rugi 271 T gara-gara kasus korupsi timah oleh 16 tersangka. Salah satunya adalah suaminya Sandra Dewi, Harvey Mois. Yang jadi perdebatan netizen adalah apakah ini sesudah atau sebelum menikahi Sandra Dewi, mengingat pernikahan mereka crazy rich sampai nyewa Tokyo Disneyland tuh. Wah. Tapi harus diingat lagi, keluarganya Harvey Mois dari sononya tuh emang udah kaya karena dia punya usaha batu bara. Dan gue rasa kasus timah ini adalah selingannya aja, salah satu income-nya dia. Terus dia gimana korupsinya? Oke, correct me if I'm wrong, ini yang gue ngerti dari berita. Jadi dia jadi perantara antara satu sumber ke sumber-sumber lainnya, kayak yang ngenalin gitu loh orang-orang atau smelter-smelter untuk kerjasama dan kayak ngegarap timah liar. Tepatnya kayak biji timah kali ya, karena katanya waktu itu sempet jarang, terus mereka kayak nemuin pertambangan timah yang mungkin di luar wilayah timah yang disahkan oleh negara atau PT negara. Contohnya kayak si Harvey Mois ketemu nih sama si RZ atau pihak yang bersangkutan. Dari hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar dan adanya dibalut dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Dan kasus ini berhubungan sama si Helena Lim, Crazy Rich Pig yang ketahuan duluan jadi tersangka kasus korupsi timah ini. Sebagai perantara nggak mau rugi dong, jadi si Harvey Mois minta keuntungan eksklusif dari para smelter-smelter atau pihak-pihak yang dikenalin dengan dalih dana corporate social responsibility. Jadi kalau dilihat pemerintah atau pajak mungkin, oh ini dana CSR loh, atau enggak kayak perusahaan pakai dana ini untuk bertanggung jawab buat pekerja-pekerja mereka. Padahal mah itu dana alirnya ke Harvey Mois. Untuk beberapa orang kan jangan pura-pura kaget dan santai aja lah. Kalau kata netizen, suami kita semua. Ada ini, polisi jalan, hukum jalan, bisa beli keadilan. Masih tentang kasusnya Pak HM dan Cici-Cici SD. Ya pokoknya inisialnya itu kalian pasti tahu lah siapa ya kan. Ada yang bilang bahkan banyak, 271 triliun itu bukan buat Pak HM sendiri. Memuna, gue juga tahu bukan buat dia sendiri. Permasalahannya mau dibagi berapa banyak orang pun, dibagi 16 orang aja, per orangnya aja masih dapat berapa belas triliun kalau dibagi rata. Namanya korupsi ya tetap korupsi, namanya maling ya tetap maling. Iya, Paham benar. gak lu? Gue bingung, masih ada aja orang yang bilang mau gimana pun Pak HM itu adalah seorang suami dan seorang ayah yang mencintai keluarga, istrinya dan anak-anaknya. Iya, kalau saya nggak ngasih pakai uang begituan dong. Coba nih, gue tanya, kalau misalkan di dalam rumah lu ada maling dan ketahuan nyolong semua harta benda yang ada di rumah lu, miliar-miliaran gitu, gue yakin lu pasti kejar tuh orang. Nggak bakal tiba-tiba lo bilang, ya malingnya gue yakin kok nih maling pasti baik karena dia juga penyayang keluarga buat anaknya juga. Nggak mungkin lu bisa ngomong begitu tentang tuh maling, gedebong pisang. Kata gue yang namanya maling tetap maling, mau lu bela kayak gimana pun. Tapi gue emang agak kurang setuju ya kalau netizen-netizen itu benar-benar memaki atau menghujat Cici-Cici SD ini. Karena yang berkasus itu, yang masih ketahuan berkasus yang udah pasti itu adalah Pak HM suaminya, bukan si Cici SD. Gue juga gak menyalahkan kalian kok yang membela Pak HM. Terserah, setiap orang itu punya pemikirannya sendiri kan. Ya gue juga punya pemikiran gue sendiri dan gue berhak dong untuk mengutarakan apa yang gue mau utarakan. Dan balik lagi ya, itu hak alam, kekayaan alam Indonesia, tahu gak lu? Kasian coy, itu Bangka Belitung, lu lihat itu di berita Bangka Belitung penampakannya kayak api sekarang. 271 triliun. Bujek. Kasus korupsi PT Timah merugikan negara 271 triliun. Iya. Menurut gue ya, ini adalah kasus yang konyol. Konyol ya. Gue baca di portal berita. Jadi kasusnya adalah PT Timah, perusahaan negara, punya lahan di Bangka, ya, punya lahan di Bangka, punya dia nih, ya kan. Terus ada tambang ilegal yang nambang timah di dalam lahannya si negara punya ini, ya. Terus udah gitu, bukannya ditindak, tapi malah yang nambang ilegal di lahannya dia, jual hasil timahnya
ke PT Timah itu sendiri dan dibayar lebih mahal. Coba, apa nggak konyol banget? Konyol emang. Istilahnya gini, lu punya rumah lu kemalingan, ya, TV diambil, sofa diambil, ya, AC diambil. Habis itu barang curiannya itu dijual lagi ke si yang punya rumah itu. Dibeli lagi. Ya, barang lu sendiri dicuri, lu beli lagi dengan harga lebih mahal. Goblok nggak? Goblok Ya, emang. itu ilustrasinya. Nah, tapi kita mau ambil sisi lain dari kasus ini ya. Menurut gua, hal ini nggak akan terjadi dan seharusnya negara tidak boleh berbisnis. Kasih semua ke swasta. Kalau negara berbisnis ya kayak gini. Ya, ini kan perusahaan milik negara milik rakyat. Ya, sebenarnya perusahaan itu punya kita nih, rakyat. Ya kan? Tapi di dalamnya itu ada sapam. Ya kan? Sapamnya itu adalah pejabat. Iya. Oknum pejabat. Tambang ilegal itu dan beli barang ilegal itu nggak akan bisa lewat kalau oknum pejabatnya nggak main. Ya, itu udah logika sederhana aja lah. Nggak mungkin. Ya, kalau sapamnya nggak main, kalau oknum pejabatnya nggak main. Ya, kenapa gue nggak setuju negara tuh berbisnis? Sekarang gini, kalau misalnya seandainya, ini kita ngomong pengusaha mau bikin tambang, kalau izinnya gampang, dia juga nggak mau ilegal kok, dia pasti maunya legal, ya kan? Tapi ini pasti ada permainan di dalam nih, dibikin susah izinnya sama oknum, ya kan? Dibikin nggak bisa lewat, izinnya segala macam dimonopoli, lu regulator, lu pemain juga, ya kan, lu bisnis juga, matilah semua swasta. Makanya gue tidak setuju negara berbisnis. Ya hasilnya kayak gini, nggak usah heran kalau banyak korupsi gitu, karena sistemnya yang bobrok. Kalau misalnya kalian mempermudah swasta untuk bikin izin, ya kan, untuk bikin izin tambang, ya pasti nggak ada juga hal-hal kayak gini. Kalau swasta nggak bisa dikorup, karena swasta untung rugi jelas. Iya. Tapi kalau negara berbisnis, ya kan duitnya duit rakyat. Iya. Oknumnya main lah supaya bisa untung gimana caranya, ya kan? Gak usah heran nanti Masuk banyak akal. tambang-tambang lain yang giliran nih, ntar emas, ntar nikel. Tunggu aja, ntar pasti kebuka semua. Siapa sangka belimbing sayur dan asam sulfat bisa menangkap koruptor yang jumlahnya itu 271 triliun rupiah. Pasti kalian masih ingat ketika Mas Gibran di debat Cawapres bilang pengen mencabut perizinan pertambangan ilegal. Dan di situ banyak yang mencemooh, banyak yang menghina. Ternyata memang banyak banget para koruptor di Indonesia yang menjadi crazy rich hasil dari korupsi. Pantesan banyak banget orang yang teriak-teriak minta hak angket, orang demo besar-besaran, jangan-jangan itu adalah pengalihan isu untuk para koruptor supaya tidak ditangkap. Pantes banyak orang yang takut ketika Mas Gibran atau Pak Prabowo yang menang di Pilpres tahun 2024, karena akan banyak sekali para koruptor yang masuk penjara. Lihat saja endingnya. Oke guys, memang ya wow, 271 triliun ya. Wow, ini adalah kasus korupsi terbesar yang pernah ada di Indonesia ya. Nah, jadi gimana nih guys? Kita kawal sampai selesai. Jangan sampai yang korupsi-korupsi ini, yang terjerat-terjerat ini dihukum ringan ya kan guys. Kita nggak mau juga ya korupsi-korupsi, koruptor-koruptor ini dihukum 1 tahun 2 tahun ya kan. Ya, aduh, kita kawal ya guys. Waduh, ini duit negara ya kan, dikorupsi 271 T ya guys. Wow. Ini kalau dibangun sesuatu ataupun kereta api cepat ya, ataupun bikin kereta api di Papua, kan negara kita lebih maju. Ataupun di tempat saya juga ya kan, bangun kereta api gitu kan, kita pun mau juga ya ada kereta api di Lombok ya, di NTB ya, mungkin di daerah-daerah lain juga. Tetapi ini sayang sekali ya, banyak sekali yang dikorupsi. Semoga ya, nah, ini baru 16 ekor yang ketahuan ya. 16 ekor ya. Semoga nanti KPK bisa menjumpai yang terlibat ya, yang lebih banyak. Ataupun saya yakin masih banyak lagi ya kan. Nggak mungkin 16 ya kan, pasti lebih banyak lagi ini guys ya. Kita kawal sampai selesai ya guys. Jangan sampai para koruptor ini dihukum ringan. Dan oke guys, apa tanggapan kalian tentang para koruptor yang memakan duit rakyat? Kalian bisa komen. Sebaiknya mereka ini dihukum apa? Ya,
kalian komen. Dan mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.